apa yang dilalui oleh para penginjil termasuk Petrus Kafar di sini ini merupakan sejarah yang memang kita harus syukuri bahwa semua ini terjadi karena memang kehendak Tuhan juga. Tidak disangka-sangka kita bisa datang ke sini. Dalam sejarah umat manusia ini, saya sebut ini adalah peradaban. Ada sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi apa yang dilalui oleh para penginjil termasuk Petrus Kafar di sini ini merupakan sejarah yang memang kita harus syukuri bahwa semua ini terjadi karena memang kehendak Tuhan juga. Oleh sebab itu, sebagai salah satu cucu daripada Petrus Kafar, ya, kita yakin dan percaya bahwa di balik ini semua ada rencana Tuhan, sehingga ke depan Tuhan akan memberkati suku besar Arfak pada umumnya, tapi juga suku besar Mea, Karo, dan suku-suku di Kebal, Tambrau, suku-suku asli ini untuk akan menjadi orang-orang yang lebih baik ke depan, terutama dalam pelayanan pada pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Petrus Kafar sudah pergi mendahului semua. Apa yang ditinggalkan ini sebagai contoh dan teladan bagi semua untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menghargai dan menghormati pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Ini sebenarnya sebagai simbol untuk kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa Petrus Kafar tetap mengasihi dan mencintai umat Tuhan, gereja Tuhan, dan juga sesama keluarga besar yang ada. Saya yakin dan percaya. Terima kasih. Kita singkat dari Bambu Petrus Kafar yang menurut kami dengar dari para orang tua yang ada, waktu itu sejak Bapak Petrus Kafar sendiri melakukan pelayanan, dia ada singgah di dataran Mubrani sini, salah satunya di Sarai. Kemudian waktu itu dia sedang masak berdasarkan cerita. Kemudian ada anjing dari masyarakat Katobu ya, yang ada datang untuk ganggu dia. Jadi dia toki anjing itu sampai mati. Kemudian orang Katobu yang ada di sini, dorang usir Mansar pulang. Akhirnya memang Mansar jalan pulang kembali, tapi Bambu ini tuh dia punya tungku yang waktu dia pakai bikin tungku untuk pakai masak saat itu. Akhirnya Bambu ini tinggal sampai sekarang. Untuk tahun, bulan, tanggal kami belum tahu kapan itu jadi perkumpulan. Untuk kami hari kemarin sampai hari ini kami masih tetap mencari kapan Mansar tiba di ketong punya dataran Sarai sini. Mungkin sejarah singkat seperti itu. Ketika Bambu ini dia ada, memang ada kutuk berdasarkan cerita orang tua yang ada di sini. Mereka mengalami kutuk, tapi ketika pergumulan ke pergumulan, mereka panggil para hamba-hamba Tuhan datang, kemudian berdoa bersama. Akhirnya kutuk itu mulai hilang dari kampung ini. Ya, ada perkembangan, kemajuan, pertumbuhan iman, kemudian pertumbuhan di perekonomian sendiri, kemudian pembangunan di kampung ini sudah mulai membaik. Ya, mungkin seperti itu cerita singkat yang akan sampaikan. Tadi Ibu katakan ada, kalau misalnya di sampai ke atas ya sempatnya berarti ada bayi lahir yang di luar dugaan kita sebagai manusia di kampung saya ini sendiri. Mungkin dia punya ceritanya sedikit. Ya, mungkin kalau kita melihat Bambu ini dulu itu dia ini orang tua di sini, orang pantau dulu kalau dia naik tinggi makin lama dia tua kering, kemudian jatuh. Itu dorang lihat banyak kematian terjadi di kampung. Tapi setelah doa ke doa mereka naikkan, kemudian undang semua hamba Tuhan datang berdoa. Itu tidak lihat lagi dia naik, kemudian dia sampai tua tiba-tiba. Yang
terjadi itu setiap tahun pasti ada yang tumbuh hijau baru. Kita lihat di situ kalau ada dia tumbuh hijau baru itu ada pertumbuhan kelahiran. Nah, itu terbukti karena setiap tahun mulai 2015 sampai sekarang ini kita punya angka kelahiran itu 11 sampai bisa 15 angka kelahiran. Yang biasanya tercatat cuma kematian paling banyak sekarang sudah tidak. Hanya mungkin 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali baru ada kematian. Mungkin dia punya pertumbuhan bambunya seperti itu sampai sekarang memang luar biasa sekali.